warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum belajar, perkenalkan teman-teman, nama AA atau mending saya, mending A, mending abang, mending apa? Sebutannya Sa. Sebut AA ya. Jadi teman-teman perkenalkan, nama A Fawaz gitu. Jadi kenapa A ngumpulin kalian di sini? Kebetulan A ada tugas dari kuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, tugasnya itu adalah tugas buat ngajar gitu. Ngajar teman-teman, anak-anak semuanya, ngajarin tentang terjemah Al-Qur'an. Kira-kira ada yang tahu nggak kalian terjemah apa? Apa sih terjemahnya? Coba ini nih. Siapa namanya kamu? Jual. Oh, ini jual. Jual. Coba menurut kamu apa sih terjemahannya? Jadi menurut saya terjemah itu arti dari satu kalimat. Nah, jadi terjemah itu teman-teman tadi kata Jual, terjemah itu adalah perpindahan bahasa gitu dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Itu contohnya dari bahasa Inggris kita diubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, itu namanya terjemah. Nah, di sini konteksnya adalah terjemah Al-Qur'an. Jadi kita mau menerjemahkan Al-Qur'an gitu. Nah, buat menerjemahkan Al-Qur'an kita tuh gak cukup gak cukup cuma asal-asalan gitu. Kita cuma tahu cuma tahu bahasa Arabnya doang, gak ngerti tentang susunan kalimat, tentang ilmu nahwu, shorof dan lainnya gitu, maka gak akan bisa tuh buat nerjemahin Al-Qur'an. Makanya buat nerjemahin Al-Qur'an kita tuh butuh alat bantu ya. Ngerti gak kamu? Siapa kamu? Namanya siapa? Iya. Nah, siapa? Jadi kita tuh harus ngerti dulu, harus bisa dulu alat buat bisa nerjemahin Al-Qur'an. Nah, salah satu alat buat nerjemahin Al-Qur'an itu adalah, coba ini bacanya apa? Ilmu apa ini? Ilmu nahwu. Nah, apa sih ilmu nahwu teh? Ada yang tahu nggak? Siapa namanya kamu? Adit, tolongin Adit. Adit, kira-kira menurut Adit apa sih nahwu tuh? Ilmu nahwu tuh pernah dengar nggak? Pernah dengar? Tapi tahu nggak artinya apa ilmu nahwu teh? Nggak tahu. Kamu siapa namanya? Haris pernah dengar nggak ilmu nahwu? Apa sih ilmu nahwu teh? Nggak, sama juga. Kamu siapa namanya? Ini si bontot si kecil. Siapa namanya? Dea tahu nggak apa sih ilmu nahwu teh? Nggak tahu. Nah, sekarang kita bahas. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang membahas akhir kalimat, teman-teman. Jadi dalam bahasa Arab, nah, kalimat ini tuh benar-benar diperhatiin gitu. Apakah ini harus U, A, I, atau kok pada diem sih? Jadi kita tuh harus di ilmu nahwu tuh merhatiin harkat akhir kalimat ya, antara A, I, atau U gitu. Nah, itu tadi dibahasnya sama ilmu nahwu. Nah, buat mempelajari ilmu nahwu ini butuh waktu yang benar-benar lama gitu, buat benar-benar bisa dan menguasai. Nah, karena itu ada suatu metode yang mana itu tuh diterbitin sama Pondok Pesantren Sidogiri dari Jawa Timur, teman-teman. Nah, nama metodenya itu adalah metode Al-Miftah lil Ulum. Kenapa bawa metode Al-Miftah lil Ulum ini? Karena menurut A sendiri metode ini merupakan metode cepat buat bisa baca kitab, buat bisa baca Arab, buat bisa nerjemahin bahasa Arab gitu, teman-teman. Nah, itu
Karena metode Al-Miftah ini bukan hanya bukan hanya nulis materi-materinya doang gitu, tapi dilengkapi sama nadomnya gitu, sama lagunya. Jadi kita tuh melagu itu, menyanyi itu jangan hanya taunya jangan salahkan paham, jangan nyanyi itu doang ya Silva. Silva jangan nyanyi manggung doang, tapi harus bisa nyanyian-nyanyian yang berisi gitu, isinya pengetahuan. Ini salah satunya metode Al-Miftah ini memakai metode bernyanyi gitu. Nanti sama bakal dikasih tahu buat lagu-lagunya. Di sana ada bukunya udah dibagiin satu-satu, oke? Nah iya gitu. Nah teman-teman, supaya nggak nyangkol dengan waktu, supaya nggak lama ting gitu ya, kita mulai aja. Nah metode Al-Miftah ini punya beberapa jilid sebenarnya teman-teman. Punya 4 jilid kalau salah. Ada 4 jilid yang mana tiap-tiap jilid membahas beberapa bab tentang ilmu nahwu gitu. Kecuali di jilid 3 itu membahas ilmu shorof ya. Nah, karena sekarang kita baru permulaan ya, baru pengenalan metode ini, jadi kita cobain dulu buat pelajarin Al-Miftah Fil Ulum jilid 1. Oke? Nah, di sana udah dibagiin bukunya. Sebelum belajar di buku ini ditulis, kita alangkah baiknya buat berdoa terlebih dahulu. Mungkin kita berdoa dulu ya. Tadi udah pengenalan, sekarang kita berdoa dulu. Buat doanya baca di buku masing-masing sambil ikutin AA. Oke, siap? Ya. Oke. Yuk bareng Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitut ta'alluma li'ilahi kalimatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Semoga habis kita berdoa, pembelajaran kita untuk 1 jam ke depan bisa diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, teman-teman. Nah, tadi udah dijelasin bahwa ilmu nahwu itu merupakan ilmu yang membahas susunan atau harkat akhir dari suatu kalimat dalam bahasa Arab. Oke. Nah, ilmu nahwu itu terbagi menjadi banyak sekali bab gitu. Karena buat memahami ilmu nahwu tadi sama AA disebutin perlu waktu yang lama, karena subbab atau bab-bab yang dipelajari dalam ilmu nahwu itu banyak banget. Nah, untuk bab pertama boleh dibuka halaman 3. Halaman 6. Halaman 6. Ada bab 1 membahas tentang apa coba? Ada yang bisa baca? Nah, apa nih bacanya? Baca kan tulisannya? Coba baca. Apa tulisannya coba? Ini siapa kamu?
Sisian sirup. Oh iya, Nabil coba baca ini apa bacanya? Al-Qalam. Al-Kalam. Nah, bab yang pertama dalam ilmu nahwu sebelum mempelajari bab-bab yang lain, hal yang paling mendasar adalah kita harus tahu dulu, harus mempelajari dan harus harus tahu bab al-kalam gitu ya. Ini bab yang pertama. Sebelumnya metode Alwita ini dibawa dari kitab Jurumiyah ya, dari kitab Jurumiyah. Jadi nggak buat yang yang udah pernah ngaji Jurumiyah nggak akan susah gitu buat paham bab ini. Coba. Nah, di sini disebutin di halaman 6 bahwa kalam itu pengertiannya adalah ini nih. Kalam adalah kata berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan. Ada nggak? Bisa dilihat? Jadi kalam itu adalah apa? Kata-kata berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan. Nah, jadi kalau di kitab-kitab yang lain mungkin pembahasan itu bakal diperlebar gitu. Cuman dalam metode ini pembahasannya jadi diperkecil, disingkat sesingkat mungkin gitu supaya gampang dimengerti. Jadi kalam itu yang pertama adalah lafaz, kemudian yang kedua bahasa Arab ya, terus yang ketiga tersusun dua kalimat, kemudian yang keempat bisa memahamkan. Nah, ini jadi yang namanya kalam teman-teman, yang namanya kalam itu singkatnya dalam bahasa Indonesia biasa disebut kalimat. Kalam teman-teman dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, atau ya kalam itu adalah gabungan dari beberapa kata gitu. Contohnya kayak gimana? Saya pergi ke pasar, itu udah jadi contoh yang lumrah ya. Jadi saya pergi ke pasar itu apa? Disebutnya apa itu kan? Saya pergi ke pasar. Nah, saya pergi ke pasar. Lihat, kalau saya, nah ini tuh namanya apa? Kata ya. Jadi kalau yang namanya kata itu susunan huruf ya, dari huruf alfabet S, A, Y, K disatuin jadi saya dibacanya. Nah, ketika udah disatuin namanya adalah kata. Terus ini juga pergi sama kata, ke kata, pasar juga kata. Nah, ketika kata disatuin maka jadi kalimat. Nah, dalam bahasa Arab juga gitu. Kalam itu singkatnya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalam tuh cirinya apa aja, ada disebut rukunnya kalam gitu. Jadi rukun-rukunnya kalam gimana sih bahasa Arab? Dalam bahasa Arab apa sih yang disebut kalam? Yang disebut kalam itu adalah sesuatu yang mencakup dari 4 ini nih, rukun-rukun ini. Yang pertama adalah lafaz. Apa sih lafaz? Pernah dengar nggak lafaz? Apa lafaz teh? Ajrik, beaj. Apa lafaz teh? Apa? Aku nggak tahu. Lafaz teh adalah lafaz itu adalah susunan apa ya? Suatu penyebutan yang diambil dari huruf-huruf hijaiyah. Tahu gak huruf hijaiyah apa? Huruf hijaiyah itu adalah abjad dalam bahasa Arab. Contohnya kayak apa sih? Apa aja huruf hijaiyah teh? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, sod, do, to, zo, ain, gin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, itu teh namanya huruf hijaiyah. Nah, kalau kalian nyebutin huruf-huruf itu diucapin ya, contohnya kita ngegabungin antara huruf apa? Ba sama ta, contohnya terjadi ba ta. Nah, kalimat yang diucapin sama kita yang tadi kayak apa?
basamata contohnya teh. Nah, ini teh udah disebut apa? Lafaz gitu. Kenapa lafaz? Karena diambil dari huruf hijaiyah gitu. Ngerti? Oke, nah ini rukun yang pertama adalah ini. Kalau mau jadi kalam. Terus yang kedua harus berbahasa Arab gitu, ya. Kalam itu harus berbahasa Arab gitu. Jadi gak bisa diambil dari huruf hijaiyah tapi bukan bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya apa coba? Coba ini bacanya apa? Apa coba bacanya? Ada yang bisa baca? Kamu siapa namanya? Naila. Coba Naila bisa baca ini gak? Apa? Tulisannya apa? Nasi contohnya ya. Ini bacaannya nasi. Nah, Julfi coba jual. Coba jual. Ini tuh masuk lafaz gak sih? Enggak. Hah? Kenapa enggak? Soalnya arti dari apa kata-kata itu teh bukan dari bahasa Arab. Nah, sebenarnya gini nih. Makasih udah berani jawab ya. Sebenarnya lihat apa? Karena ini ditulis sama bahasa Arab, sama huruf dengan huruf hijaiyah gitu, maka bisa aja ini disebut lafaz. Kenapa? Karena ditulisnya pakai huruf hijaiyah gitu kan. Cuman ini nggak bisa jadi kalam karena nggak pakai bahasa Arab gitu, karena nasi mah bukan bahasa Arab gitu ya. Sama contoh-contoh yang lain juga. Oke, nah itu jadi yang bisa jadi kalam mah harus pakai bahasa Arab. Contohnya apa? Coba contohnya ini aja nih, apa? Babun. Ada yang tahu apa artinya babun? Babun artinya pintu. Coba ini lafaz bukan? Lafaz. Kenapa lafaz? Karena pakai huruf hijaiyah. Mana huruf hijaiyahnya? Ba, terus apa lagi nih? Alif sama ba gitu. Maka ini disebut lafaz. Terus ini pakai bahasa Arab kan? Pakai. Karena ini artinya apa? Dalam bahasa Arab babun artinya pintu. Nah, berarti udah cukup nih, udah cukup jadi udah bisa jadi kalam, cuma belum sempurna. Nah, untuk syarat yang ketiganya adalah murokkab atau dalam buku disebut apa? Tersusun dari dua kalimat. Jadi kalam nggak bisa satu doang ini. Terus kalau ditanya babun ini merupakan kalam atau bukan? Bukan, karena enggak tersusun dari dua kalimat. Oke, kita tambahin satu kalimat. Contohnya ini aja. Contohnya haza. Contohnya. Ada yang tahu artinya haza apa? Haza artinya ini. Nah, kalau babun doang ini nggak bisa jadi kalimat dan nggak bisa jadi kalam, ya. Cuman kalau ditambahin satu kalimat lagi jadi hada babun, maka ini bisa nggak jadi kalam? Bisa, karena udah apa? Tercukupi syarat yang ketiga, yaitu tersusun dari dua kalimat. Yang satu kalimatnya hada, yang kedua babun. Terus apa? Yang menentukan ini bisa jadi kalam gak sih? Nah, ini syarat yang ketiga adalah mufid atau dalam buku disebut apa? Bisa memahamkan. Nah, kalimat ini kalau diterjemahin sama kita bisa memahamin kita gak sih? Gitu tak. Kalau udah bisa memahamin kita, udah bisa dicerna sama kita udah ngerti oh ini maksudnya, maka itu disebut kalam gitu. Contohnya ini. Hada artinya apa? Ini. Babun artinya pintu. Satuin jadi apa? Ini pintu. Coba kalau A ngomong gini sama siapa namanya? Salsa. Coba Salsa. Kalau A ngomong gini ke Salsa, kira-kira Salsa bakal ngerti nggak? Ini pintu, Salsa. Salsa, ini pintu. Salsa bakal ngerti nggak? Coba DA. Ada bakal ngerti gak kalau A ngomong gini, ini pintu gitu. Ngerti? Nah, kalau Anda udah ngerti gitu sama apa yang A sebutin tadi, maka itu udah disebut mufid, ya, udah bisa memahamkan.
Jadi rukunnya kalam tadi disebutin ada berapa? 4, yaitu nomor satunya apa? Berupa lafaz, terus berbahasa Arab, tersusun dari 2 kalimat, terus mengharapkan. Itu buat bab kalam. Oke. Sedikit lagi sebelum kita ngapalin nadomnya, oke? Kita kita praktek sama Al-Qur'annya langsung. Dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, berarti ayat kedua ada kalimat ini nih. Apa coba bacanya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kira-kira alhamdulillah ini berupa kalam bukan? Bukan. Kenapa Nabil? Kenapa bukan kalam sih? Karena cuma satu kalimat, itu kan yang disebut kalam itu harus terpenuhi 4 syarat, oke, 4 rukunnya. Kalau nggak terpenuhi semua rukunnya, maka nggak bisa disebut kalam. Kita lihat dulu dari pertama, alhamdulillah, lafaz bukan? Lafaz karena dari hijaiyah, oke. Yang kedua berbahasa Arab nggak? Berbahasa Arab. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji gitu ya. Atau kalau enggak disatuin sama kalimat yang lain, alhamdulillah bisa dimaknai puji doang. Oke? Alhamdulillah segala puji gitu. Itu berbahasa Arab. Terus yang ketiga syaratnya teh harus tersusun dari 2 kalimat gitu. Alhamdulillah tersusun dari 2 kalimat enggak? Enggak. Karena enggak tersusun dari 2 kalimat maka bukan kalam gitu. Coba kita tambahin satu lagi coba. Alhamdulillahi. Nah, kalau ditambahin ini, alhamdulillahi, masuk kalam enggak? Masuk. Karena apa? Yang pertama coba ini alhamdulillahi lafaz bukan? Lafaz. Alhamdulillahi berbahasa Arab enggak? Bahasa Arab. Alhamdulillahi tersusun dari 2 kalimat enggak? Tersusun. Maka yang terakhir alhamdulillahi bisa memahamkan enggak? Alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah. Kalian paham gak habis tahu bahwa alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah? Paham gak kalian? Paham. Oh, karena udah terpenuhi semua syaratnya, maka alhamdulillah adalah kalam gitu ya. Buat mempermudah, kenapa? Apa sih bedanya Hamimta sama metode yang lain? Kalau gini doang mah kayaknya gak beda sama yang lain, bener? Sama biasa-biasa aja kan ya. Cuman kalau dalam Hamimta ada nadom atau lagu yang bisa digunakan supaya lebih cepat dalam mahamnya gitu. Coba dibuka buku yang khusus nadomnya, teman-teman coba. Yang khusus nadom, yang rukunnya kalam. Yang ini nih. Rukunnya kalam. Coba yang satu lagi. Ada enggak? Bukan yang itu. Ada namanya rukunnya kalam. Ada enggak? Ada. Bukan rukunnya. Bagus. Coba ini Adit, udah dapat belum Dit? Bukan yang di situ kayaknya, yang satu lagi. Ada 2 buku. Nah, yang di atas. Nah, itu. Kalau buku yang nadomnya itu pakai buku yang kecil gitu, supaya kenapa pakai bukunya kecil sih? Supaya gampang dihafal gitu, bisa dibawa kemana-mana kalau buku nadom itu. Udah kebuka semuanya? Udah. Lihat di bab pertama. Di bab pertama itu judulnya adalah rukun kalam gitu, rukun kalam. Nah, ini tuh versi lagunya gitu. Kalau tadi kalian contohnya di di buku pembahasannya, kayaknya rada ribet. Kalau mau ngapalin dari buku yang itu, boleh kalian ngapalin dari buku nadomnya gitu, dari lagunya. Coba lihat. Udah pada tahu belum lagunya? Ada yang mau nyantain? Ajual, mau nyantain nggak? Atau sama aja? Sama
Salah aja, oke. Lihat. Rukunnya kalam udah dibuka semuanya. Gini nih nadaunya. A dulu sekali, nanti kalian ikutin, oke? Rukun kalam ini buat lagu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Bisa? Oke, siap bareng dulu. Coba Nadom baca Nadom rukun kalam. 1, 2, 3. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat lanjut sama aja, cuman nanti di bagian akhirnya naik gitu. Jadi ini pakai lagu-lagu yang udah biasa kita hafalin. Ini lagu apa sih? Pakai lagu apa? Pakai lagu si Tegar kalau nggak salah ya. Lagu apa sih? Lagu apa? Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, pakai lagu itu ya. Nah, karena lagu itu tuh sempat viral dulu dibawain sama si Tegar gitu karena tujuannya apa? Alwita ini supaya gampang dihafal gitu. Jadi pakai lagunya tuh yang mudah dihafal gitu. Karena ini dipakainya atau dibuatnya pas tahun 2010-an gitu. Lagu yang viral pas itu ya lagu ini, lagunya si Tegar. Coba kalau dibikin tahun sekarang mungkin lagunya bakal beda gitu, pakai lagu-lagu viral. Contohnya apa? Pakai lagu Mangu gitu bisa aja kan? Cuman karena dulu viralnya lagu itu ya pakai lagu itu. Oke, siap, lanjutin. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Tanda isim ala dari awalnya, huruf-hurufnya juga ada di awalnya, dan juga bisa dijarkan. Hidayat Jamil itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qadsin juga saufa, diakhiri oleh hadis yang mati, jamil selalu di hati. Cita-citaku menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar. Belajar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Hidayatul Jamil itu luar biasa. Siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Nah, itu teman-teman lagunya. Jadi nanti kalau ditanya bakal cepet ingat gitu kan. Kalau sifatnya lagu itu ya, dalam beberapa penelitian gitu, lagu itu gampang buat dihafal gitu. Makanya kenapa banyak sekali metode-metode buat belajar tapi dibikin lagu gitu. 1, 1 aku sayang ibu, atau balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Nah, itu teh lagu yang ngandung pelajaran. Adit ya, Adit pernah ngapalin lagu itu belum? Pernah ya, pas kapan? Pas masih kecil ya, pas TK. Pas kita masih kecil, pas masih anak-anak kan kita nggak tahu apa aja sih warna teh, apa aja sih warna-warna, yaitu kita kan belum tahu gitu.
Nah, caranya supaya anak-anak bisa cepet tahu ya pakai lagu gitu. Lagunya yang tadi pakai balon gitu. Contohnya balon tuh ada 5 gitu, rupa-rupa warnanya. Nah, kalau diapalin gitu, oh mereka tuh anak-anak tuh jadi ngerti apa? Oh ada warna merah, ada warna kuning, ada hijau gitu kan. Nah, itu jadi gampang buat ngapalin. Sama ini juga kalau dibikin, kalau diterangin sama kayak tadi kayaknya gak bakal cepet buat apa. Cuman kalau kita udah ngapalin lagunya, contohnya kita bakalan cepet hafal, sama nanti bakal cepet inget gitu. Karena kita mah biasanya gini nih teman-teman, sendiri kalau belajar itu kalau nggak pakai lagu biasanya bakal apa ya, buat ngertinya itu lama, susah ngerti, sama gampang buat lupanya gitu. Terus kalau pengen nginget-ngingetnya itu ya lama juga gitu, susah juga. Kalau pakai lagu kayak gini, rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Nah sampai itu aja hafalin itu sama teman-teman, maka sedikit-sedikit teman-teman bakal ngerti, bakal paham gitu. Terus suatu saat kalau teman-teman udah lupa apa aja sih rukunnya kalam, tinggal nyanyi aja gitu. Rukunnya kalam, oh ini. Jadi rukun kalam itu ini aja gitu. Yang pertama apa tadi? Berupa lafaz, berbahasa Arab, tersusun dan harus bisa memahamkan. Itu teman-teman caranya supaya bisa cepat baca kitab gitu, supaya bisa cepat ngerti soal ilmu nahwu. Karena ini tuh sebenarnya cuma dasarnya doang teman-teman. Nanti dalam penerapannya bakal sangat susah banget gitu. Karena coba karena keilmuan di kita itu banyak yang pakai bahasa Arab tapi gak pakai harakat gitu. Sekarang mah enak, banyak banget Quran, terus tulisan-tulisan yang udah diharakatin gitu. Nah, zaman dulu mah kita tuh gak gitu. Islam tuh, ilmuwan-ilmuwan para ulama Islam itu bikin kita gak pakai gak pakai harakatnya gitu. Jadi harus bisa baca sendiri aja Arab gundul. Ya kalian tahu Arab gundul? Ya Arab gundul itu ya Arab botak, Arab yang nggak ada harakatnya gitu. Kadang kita mah gini, baca kalimat yang udah ada harakatan juga susah gitu kan? Kadang susah bacanya, apalagi ya gundul gitu. Yang ada rambutan juga susah dibaca, apalagi ya gundul. Coba ada yang bisa baca ini nggak? Begini kita nggak tulisannya. Sorry teman. Ada yang baca, ada yang bisa baca ini nggak? Adit, coba Adit, bisa baca ini nggak? Bisa nggak? Nggak, tuh kan? Haris bisa baca ini nggak? Yang ini yang di atas? Nggak, Dean. Silva bisa kan? Nggak dulu, coba. Kadang orang yang nggak bisa baca kitab mah, nggak bisa baca Arab gundul mah, bisa aja baca ini Umarayato. Padahal apa wae jual? Apa ini bacaannya? Riti. Terus apa yang di bawah? Kadang orang-orang yang nggak tahu, nggak bisa baca Arab gundul mah baca ini juru imah cina. Padahal yang bener apa Dit? Juru miyah. Nah supaya nggak keliru gitu cara baca kitab ini, nggak pakai ilmu nahwu tadi gitu teman-teman. Nah itu buat penerapannya mungkin kita sekarang pakai yang simpel-simpel aja dulu gitu. Kayak kita lihat objek-objek di sekitar kita atau barang-barang objeknya ya, kayak pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Kalau sekolah bahasa Arabnya madrasatun. Kalau motor butut bahasa Arabnya apa? Dorotun. Kayak gitu.
Itu mah bukan kalam ya. Kalau hada dorototun contohnya, coba kita pakai contoh ya. Dorototun. Nah, coba contohnya gini. Dorot, ini dorot, pakai dal aja. Gak apa-apa. Ini udah. Dorot, kita ya. Nah, coba dorototun. Nah, ini bisa dijadiin kalam nggak sih? Hada dorototun bisa jadi kalam nggak? Coba. Nggak bisa. Kenapa? Padahal hada dorototun lapan bukan. Lapan kenapa? Pakai huruf hijaiyah. Terus hada dorototun ini berbahasa Arab nggak? Berbahasa Arab nggak? Kalau haza yang berbahasa Arab, tapi dorototunnya berbahasa Arab nggak? Enggak, karena nggak ada syarat atau rukunnya nggak terpenuhi, maka nggak bisa disebut kalam gitu teman ya. Nanti oke. Nah, kita tuh harus nyobain nyari objek-objek di sekitar kita, kenalin bahasa Arabnya gimana gitu. Ini masuk kalam apa enggak gitu. Ya. Nah, itu mungkin yang pertama. Nah, karena pembahasannya itu masih panjang teman-teman, takutnya menyita waktu teman-teman. Mungkin buat pembahasan dicukupkan sekian dulu aja teman-teman. Kalau ya harap mungkin teman-teman bisa mengkaji atau belajar metode ini dengan maksudnya bisa dilanjutin gitu pembelajarannya ya. Nanti ada beberapa pondok pesantren yang memakai metode al-miftah ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mangga bisa ikutan belajar metode al-miftah ini ya. Untuk penutupan mungkin buat yang terakhir kita baca nadomnya aja kali ya, sekali lagi. Buka lagi aja nadomnya, coba. Siap baca sekali lagi? Ya. Sekali lagi, oke? Coba. Udah? Udah dibuka? Udah. Tuh, rukunnya kalam. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. Satu kalimat isim artinya benda. Kedua kalimat fi'il artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Tanda isim ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin, dan juga bisa dijarkan. Hidayatul jamil itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qasid, juga saufa diakhiri oleh kata nis yang mati. Hidayatul jamil selalu di hati. Cita-citaku menjadi anak pintar. Setiap hari aku selalu belajar. Mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Hidayatul jamil itu luar biasa. Aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Itu aja pembelajaran buat hari ini.
mohon maaf banget bila ada kesalahan dari AA. Mungkin ya itu aja. Berharap pembelajaran ini bisa jadi pembuka buat teman-teman yang mau mempelajari metode Al-Miftah ini. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.